Bagaimana rasanya jika tiba-tiba tanpa kita sadari kita menjadi gerah? Pastinya kita kaget, sedih, kesal. Pokoknya hancur sudahlah hidup ini. Nah, kejadian ini pernah terjadi pada suatu kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Fillah? Alisa doakan semoga sehat semua ya. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menyebut kisah-kisah umat terdahulu sebagai bahan pelajaran bagi umat yang datang setelahnya. Sahabat Fillah, bagaimana rasanya jika tiba-tiba tanpa kita sadari tubuh kita menjadi gerah? Pastinya kita kaget, sedih, kesal. Pokoknya hancur sudahlah hidup ini. Nah, kejadian ini pernah terjadi pada suatu kaum. Kisah ini bukanlah dongeng semata, karena bahwasanya Allah mengutuk mereka menjadi gerah dikarenakan mereka tidak taat terhadap hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Nah, sahabat Fillah, sebelum Alisa lanjutkan pembahasan ini, mari tebar Islam dengan tombol subscribe, like, dan share video channel ini. Kaum yang dikutuk tersebut hidup jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah bangsa Yahudi, dan karena kewajiban mereka beribadah di hari Sabtu, maka mereka juga disebut sebagai Ashabul Sabt. Mereka hidup di suatu desa yang dekat dengan laut. Selanjutnya Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa nama desa tersebut adalah Tabariyah, yang dekat danau Tabariyah. Akan tetapi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan riwayat-riwayat berbeda lainnya, seperti Maknat, Ailah ataupun Madian, suatu daerah yang terletak di antara Ailah dan Atur, yang mana kesemuanya berada di tepi-tepi laut. Pada masa itu di dalam kitab Taurat Allah menetapkan bahwa di hari Sabtu dikhususkan untuk beribadah kepadanya dan dilarang untuk mengambil ikan di laut. Akan tetapi Allah memberikan ujian kepada mereka dengan munculnya ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Dan selain di hari Sabtu, seakan-akan ikan tersebut menjauh dan lenyap dari mereka. Melihat hal ini, ada sebagian golongan yang menaruh perangkap ikan di hari Jumat petang hari agar memperoleh ikan yang banyak yang akan diambil pada hari Ahad. Namun tetap saja hal ini telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian lainnya adalah mereka yang melihat perbuatan yang melanggar ini tanpa memberikan peringatan. Maka inilah yang membuat mereka dikutuk menjadi gerah. Kisah ini bukanlah kiasan, karena ia tercantum pada surat Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tanyakanlah pada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik." Bukti lainnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu di hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Disebut sebagai kera yang hina karena mencerminkan perbuatan bangsa Yahudi yang serakah dan mencoba mengakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut, ada yang beranggapan bahwa kera dan babi yang ada sekarang adalah merupakan hasil keturunan kaum Yahudi. Padahal Rasulullah SAW telah menyebut dalam hadis riwayat Muslim, dan sesungguhnya Allah tidak menghancurkan
atau tidak mengazabkan pada suatu kaum atau manusia, maka Allah akan menjadikan mereka memiliki keturunan. Menurut hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa kera dan babi yang ada sekarang ini bukanlah berasal dari kutukan Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir berbeda pendapat dengan riwayat selanjutnya tentang kera-kera kutukan bangsa Yahudi. Ada sebagian yang beranggapan bahwa setelah itu mereka mati begitu saja setelah 3 hari 3 malam. Hal ini agar mereka merasakan kehinaan di dunia sebelum mereka dimatikan. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa setelah menjadi kera, Allah mengembalikan lagi mereka ke wujud semula. Dan yang hanya berubah adalah hati mereka, dijadikan sebagaimana hati kera yang serakah. Setengah riwayat ahli tafsir, yaitu menurut riwayat dari Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abbas, semua mereka itu dikutuk sehingga berubah rupa menjadi monyet. Tetapi setelah mereka menjadi monyet itu, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Sehingga tidak sampai 3 hari, sudah perubahan rupa itu, mereka semua mati. Setengah ahli tafsir lainnya menafsirkan bahwa mereka disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung bertukar menjadi kera. Jalan dengan kaki 4, gigi berganti dengan saing. Tetapi lebih hebatnya azab itu bahwa tubuh tetap tubuh manusia, tetapi perangai sudah menjadi perangai kera. Mereka datang berkelompok-kelompok ke ladang orang. Bukan saja hasil ladang itu dimakannya sekenyang perut sampai berlebihan dalam lehernya, tetapi batang-batang pisang, ketela, jagung yang bertemu mereka rusakkan dan patahkan. Sesudah hasil mereka ambil, dasar yang tinggal mereka rusakkan pula, sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kalau dikejar, mereka pun lari, dan lari tempat jauh ataupun hutan-hutan. Mereka mencibir-cibir orang yang mengejarnya. Akan tetapi jelasnya keturunan mereka telah terputus, sehingga tidak dapat pertanyakan bahwa kera-kera yang ada sekarang ini adalah hasil keturunan kaum Yahudi. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Qillah, semoga kisah ini bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai jumpa di konten Islami Adisa yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.